Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemarin kita bahas bahwa pentaksis itu atau mukhassis ada dua, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang muttasil di antaranya adalah dengan menggunakan istitsna. Istitsna ini adalah bentuk pengkhususan dengan menggunakan kata kecuali, yaitu illa dan kata-kata yang lain yang merupakan serumpunan dengan illa, seperti siwa, ada, khala, hasya, ghairu. Dan kalau mau mengkhususkan sesuatu dengan illa atau kecuali, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah harus bersambung dengan benda atau sesuatu yang dikecualikan darinya, baik bersambung secara hakikat maupun bersambung secara hukum. Seperti kemarin dicontohkan, aku merdekakan budak-budakku. Itu kan umum. Budak-budak yang mana? Ya budak-budak umum. Kalau mau mengatakan kecuali si Adi. Nah, kalau mau mengucapkan seperti ini, maka dia harus langsung bersambung. Baik bersambung secara hakikat, pembicaranya nyambung, maupun pembicaranya itu nyambung secara hukum. Seperti terselipi oleh sesuatu, tetapi memang pembicaraan antara umumnya dengan pengkhususnya itu hanya terselingi dengan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, seperti batuk atau bersin atau kaget dan lain-lain. Itu baru pembahasan pertama, yaitu syarat pertama istitsna. Pada subuh hari ini kita akan masuk dalam syarat yang kedua, istitsna. Kata penulis, ats-tsani, yang kedua, alla yakuna al-mustatsna yang dikecualikan tidak alla yakuna al-mustatsna aktsara min nisfil mustatsna minhu. Yang dikecualikan tidak lebih banyak dari setengah yang dikecualikan darinya. Tidak lebih banyak daripada setengah yang tersisa. Seperti kemarin saya mengatakan, ada gurunya mengatakan, anak-anak besok kita ujian semua buku kecuali bab 2 sampai 10. Ya. Sementara bukunya itu ada 10 bab. Lalu gurunya mengatakan seluruh buku kecuali bab 2 sampai 10. Setengahnya 10 adalah 5. Yang dia kecualikan adalah 8. 2 sampai 10 kan 8. Ya, kalau begitu ini adalah istitsna yang tidak sah. Yang tidak bisa dikatakan pengecualian. Yang benar cukup saja mengatakan besok kita akan ujian dari bab 1 sampai 2. Selesai. Tidak perlu menyebutkan seluruh buku. Yang heboh. Kecuali 2 sampai 8. Beda halnya kalau dia mengatakan seluruh buku kecuali bab 2 bab terakhir. Ada 10 bab, lalu gurunya mengatakan ujiannya 1 buku kecuali bab yang terakhir. Nah, ini bisa. Nah, lanjut. Falau qala lahu 'alayya 'asharatu darahim illa sittatin. Seandainya dikatakan saya memiliki hutang terhadapnya 10 dirham kecuali 6. 10 dirham kecuali 6.
lam yasihhal istithna'u wa lazimathu al-'asharatu kulluha. Istitsna-nya tidak sah dan ia harus mengeluarkan 10 seluruhnya. Wa qila la yushtartu dzalika. Dan dikatakan yang demikian dan ada yang mengatakan itu. Di antara para ulama usul ada yang mengatakan apa? Yang demikian tidak disyaratkan sehingga istitsna-nya Fayasihul istithna'u wa in kana mustathna aktsara minan nisf. Dan ada yang mengatakan yang demikian tidak disyaratkan sehingga istitsna-nya sah walaupun yang dikecualikan lebih banyak dari setengah. Fala yalzamuhu fil mithalil madhkuri illa arba'ah. Maka pada contoh yang tidak mengharuskannya untuk mengeluarkan kecuali hanya 4 saja. Jadi ada di antara para ulama yang mengatakan ya nggak apa-apa juga meskipun yang dikecualikan itu lebih banyak daripada setengahnya. Amma in istathnal kulla, adapun jika dikecualikan semuanya, fala yasihhu 'alal qaulain, maka tidak sah berdasarkan 2 pendapat tadi. Apa itu maksudnya mengecualikan semuanya? Anak-anak besok ujian 1 buku. Buku kita ada berapa bab? 10. Nah kita ujian seluruh buku kecuali 10 bab. Itu namanya mengecualikan semuanya. Falau qala jika seseorang mengatakan lahu alayya asyaratu illa asyarah, saya memiliki hutang terhadapnya 10 kecuali 10. Saya hutang 10 kecuali 10. Lazimatul asyaratu kulluha, mengharuskannya membayar 10 seluruhnya. Maka dia harus bayar 10. Wa hadha syartu, dan syarat ini, syaratnya adalah setengah dari itu. Tidak boleh lebih dari setengah. Mempersyaratkan seperti ini, fima idza kana al-istithna'u min adad, adalah jika istitsna-nya dalam bentuk jumlah. Kalau ini soal jumlah atau angka. Amma in kana min sifatin, adapun jika dalam bentuk sifat, kalau hanya sekedar sifat, fayasihhu, maka sah. Wa in kharajal kullu awil aktsar, walaupun dikeluarkan semua atau kebanyakan. Mau setengah kah, mau semua kah, enggak ada masalah kalau bukan angka. Misalnya qauluhu ta'ala li iblisa, firman Allah Ta'ala kepada iblis, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Wa atba'u iblisa min bani adam aktsaru minan nisf, dan pengikut iblis dari kalangan anak Adam adalah lebih banyak dari separuh jumlah mereka. Contohnya, kata Allah, hamba-hambaku itu apa tadi? Tidak ada yang punya kekuasaan bagimu kecuali sesungguhnya kalian ini tidak bisa menguasai hamba-hambaku kecuali orang-orang yang kalian memang diikuti oleh mereka, yang mereka itu orang-orang sesat. Padahal kita sama-sama tahu hamba-Nya Allah yang sesat itu lebih banyak daripada setengah total hamba Allah. Sudah ada yang kafir, di antara yang muslim juga banyak yang mengikuti iblis dengan maksiatnya. Tetapi ini bukan soal angka, ini soalnya sifat. Soal sifat. Walau qulta, seandainya aku mengatakan, a'ti man fil baiti illa al-aghniya, berikanlah kepada siapa yang di rumah itu kecuali orang-orang yang kaya,
fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya, lalu diketahui bahwa semua yang ada di rumah itu adalah orang kaya, sahhal istithna'u wa lam yu'tau syai'an, maka istithna'nya sah dan mereka tidak diberi apa-apa. Dalam penerapannya, berikan makanan ini ke orang-orang yang ada di situ kecuali yang kaya-kaya. Ternyata waktu dibawakan makanannya semuanya ternyata orang kaya, maka pengecualiannya sah dengan cara tidak diberikan sedikit pun makanan itu kepada mereka. Thaniyan, yang kedua dari cabang mukhassis yang muttasil. Cabang yang kedua, yang pertama adalah istithna, yang syaratnya tadi ada 2. Sedangkan sekarang ini adalah mukhassis yang kedua. Mukhassis muttasil yang kedua. Thaniyan, minal mukhassisi al-muttasil. Yang kedua, yang termasuk mukhassis muttasil, apa itu? Asy-syartu, syarat, wa huwa lughatan al-alamatu, yaitu secara bahasa artinya tanda. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengannya di sini, yang dimaksud syarat di sini, ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in asy-syartiyah aw ihda akhwatiha, yaitu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, adanya atau tidak adanya, dengan in syartiyah atau salah satu dari saudara-saudaranya. Apa itu mukhassis dengan menggunakan syarat? Yaitu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, digantungnya pakai jika. In syartiyah itu artinya jika. In syartiyah itu sama dengan jika. Aku pergi jika kamu pergi. Itu artinya aku baru pergi dengan syarat kamu pergi. Nah, jika pergi sama dengan syarat. In syartiyah, in syarat sama dengan jika. Atau menggunakan yang selain in. Seperti man, ma, kaifa, ma, haitsuma. Antum cari ini di al-mulakhas. Ma, min, mahma, kaifama, haitsuma. Seperti untuk barang siapa yang atau dan yang semacamnya. Anak kurang konsen. Lanjut. Wa syartu, dan syarat mukhassisun, merupakan mukhassis. Syarat itu bisa jadi suatu mukhassis atau pengkhusus, sawa'un taqaddama am ta'akhkhara, baik diletakkan di depan atau diakhirkan. Misalul mutaqaddim, contoh yang diletakkan di depan, contoh syarat tapi dari awal sudah disebut, sudah ditaruh di depan. Qauluhu ta'ala fil musyrikin, adalah firman Allah Ta'ala kepada orang musyrikin, fa in, jika. nah, jikanya sudah di depan. In di situ in syartiyah, yaitu jika. Ya, ini syarat. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Kapan yang diberikan jalan kebebasan? Atau kebebasan untuk berjalan? Jika. Berarti itu syaratnya. Dengan syarat mereka mau tobat, sholat, zakat. Wa mithalul mutaakhir, dan contoh yang diakhirkan, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira.
Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jika di sini adanya di tengah, berarti ditaruh pensyaratannya di bagian belakang, bukan dari depan. Nah, maksudnya itu gini, syarat yang ditaruh di depan adalah jikanya itu duluan. Nah gitu aja. Andai kata itu ditaruh di depan. Yang syaratnya ditaruh di belakang, yang mutaakhir atau mutaakhir itu adalah yang jikanya itu dari tengah. Nanti persyaratannya ditaruh di belakang. Gampangnya gini. Kalau kamu puasa full, nggak ada bolong, Bapak belikan kamu coklat ayam jago. Iya Pak? Iya, full 30 hari tanpa ada bolong. Coklat ayam jago? Iya. Pokoknya kalaunya itu sudah ditaruh di depan gitu loh. Kalau kamu puasa full, nggak ada bolong, maka untukmu coklat ayam jago. Dia belum tahu coklat ayam jago itu apa. Sebenarnya dia tahu setelah itu baru dia bilang, wah kalau aku tahu begini. Gitu. Jadi jikanya syaratnya itu taruh di depan sudah. Kalau ini taruh di belakang nih. Bapak belikan kamu coklat ayam jago. Asalkan itu dari tengah ke belakang. Gitu aja. Tahu nggak? Lanjut ya. Itu aja mutaqaddim mutaakhir itu gitu aja. Thalithan. Yang ketiga dari apa? Syarat istitsna apa namanya? Mukhassis muttasil. Yang ketiga adalah sifat. Sifat ini kalau dalam bahasa nahwu itu na'at man'ud. Thalithan as-sifatu. Yang ketiga sifat. Wa hiya kullu ma ash'ara bima'nan yakhtassu bihi ba'd al-afrad al-'ami min na'tin aw badalin aw halin. Yaitu yang memberikan kesan suatu makna yang menjadi khusus dengannya sebagian anggota yang umum dari na'at atau badal atau hal. Ada pengkhususan dengan menggunakan sifat. Bagaimana itu? Ada ciri-ciri karakteristik tertentu yang membuat dia menjadi khusus. Menjadi khusus tidak seperti yang lain yang tidak punya karakteristik yang sama. Misalnya dari na'at. Misal dari na'at. Misalun na'ti qauluhu ta'ala. Adalah firman Allah Ta'ala. Contoh sifat pakai na'at. Ya, meskipun dalam nahwu ya sifatnya na'at. Faman famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka dari yang kamu miliki dari budak-budak wanita yang beriman. Situ ada pengkhususan. Budak-budak yang mana Pak? Saya punyanya ada budak masih kafir atau yang sudah beriman. Oh yang sudah beriman. Jadi khusus yang beriman aja. Iya, khusus yang beriman aja. Nah, pengkhususnya menggunakan apa? Na'at atau sifat. Lanjut. Wa mithalul badali qauluhu ta'ala. Contoh dari badal adalah firman Allah Ta'ala. Contoh pengkhususan sifat tapi pakai badal. Badal itu pengganti. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas manusia ada kewajiban terhadap Allah
untuk haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ya. Bagi manusia yang mana? Umum, semua manusia. Ya. Mereka semua punya kewajiban untuk haji. Lalu ada datang pengkhususnya dengan menggunakan man, yaitu pada kata man istata'a ilaihi sabila. Oh, jadi haji itu umum ya? Oh iya, umum, semua manusia. Karena Allah mengatakan walillahi 'alan nas. Walillahi 'alan nas, bagi manusia itu ada kewajiban yang harus mereka persembahkan kepada Allah berupa haji. Semua manusia, semua, kecuali semua, yaitu semua yang muncul badan, yang apa? Yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan haji. Adapun yang tidak sanggup, maka dia tidak wajib. Wa mithalul hal qauluhu ta'ala. Dan contoh dari hal adalah firman Allah Ta'ala. Contoh sifat pakai hal adalah firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, hal itu keadaan. Maksudnya gini, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan keadaan sengaja atau dalam keadaan sengaja. Mana hal sengaja? Muta'ammidan. Apa itu hal? Keadaan, kondisi. Ya Allah, ini yang isi aja bisa ngantuk gini ya. Gimana yang dengar? Lanjut ya. Sekarang mukhassis munfasil. Itu mukhassis yang tidak bersambung. Ya, maksudnya dia umum pada satu tempat, terus datang pengkhususnya di tempat yang lain. Nah, dalam Al-Quran ada tuh, dalam hadis banyak, di mana ada dalil yang umum pada surat apa ayat berapa, pengkhususnya datang di tempat yang lain, atau bahkan datangnya pada hadis. Umumnya di Al-Quran, hadisnya yang mendatangkan kekhususannya. Jadilah dia mukhassis tapi munfasil. Datang pengkhusus tapi pengkhusus ini terpisah. Dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali kalau kita telaah semua. Atau karena kita bukan para ulama, sehingga kita tinggal melihat bagaimana para ulama yang telah meneliti am dan khas dalam masalah tersebut. Ayo. Al-mukhassis al-munfasil. Mukhassis munfasil Ma yastaqillu binafsihi, adalah mukhassis yang berdiri sendiri. wa huwa thalathatu asya'a, Yaitu ada 3 hal: al-hissu, perasaan, wal aqlu, akal, akal logika, wa syara'. dan syariat. Mithalu at-takhsisi bil hiss. Contoh taksis dengan perasaan. Taksisnya pakai indra. Ya, bukan pakai perasaan ya. Pakai indrawi gitu. Ya. Gampangnya gini. Kok pakai perasaan itu gimana? Pakai indra. Apa namanya? Ada orang bilang gini. Pokoknya kalau disuntik itu sakit. Pokoknya sakit. Gitu. Itu pada setahun yang lalu. Pada tahun yang berikutnya dia disuntik, terus dikasih S gitu kan, dikasih apa? Ya SS. Jadi waktu disuntik dia ya nggak terlalu sakit lah gitu. Terus dia pulang, dia ngomong suntik itu nggak sakit. Lalu orang rumahnya nanya, kamu ini nggak konsisten. Dulu kau bilang semua sakit. Hari ini kau bilang nggak sakit. Itu gimana? Maka dia bilang seluruh suntik sakit kecuali suntik hari ini. Oh, jadi datang mukhassis. Iya, mukhassis, tapi mukhassis munfasil. Yaitu mukhassisnya datang baru hari ini. Begitu.
Paham nggak? Gurunya bilang gini, anak-anak, salah satu ciptaan Allah yang bagus itu adalah bunga. Kenapa? Karena semua bunga harum. Semua bunga harum. Berarti kan umum, bunga apapun. Suatu ketika ada anak-anak yang bawa bunga warna kuning. Cantik sih, tapi kuning itu lah. Apa namanya? Bunga bangkai. Tahu bunga bangkai? Itulah pokoknya bunga bangkai. Karena kalau dicium gak enak baunya. Tapi cantik dia. Cantik tapi busuk. Ya. Seperti mantan. Terus. Waktu anaknya bawa ke dalam kelas, bunga siapa ini? Kata ibu guru. Bunga saya, Bu. Kok kamu bawa bunga gini? Ini kan bau. Loh, kata ibu, semua bunga itu harum. Ibu ingat gak pelajaran minggu lalu? Ibu bilang apa? Makhluk ciptaan Allah yang indah itu adalah bunga. Semua bunga itu harum. Kata ibu begitu. Jadi saya bawa bunga hari ini buat ibu. Iya, tapi ini bunga bangkai sayang, katanya. Masa kamu kasih ibu bunga bangkai? Jadi harusnya bunga apa, Bu? Rafflesia. Atau bunga itu pemakan serangga. Berarti yang ini bau, Bu? Yang ini bau. Nah, jadi ibu gimana waktu kemarin itu? Nah, ini namanya anak mukhasis munfasil. Pentaksisnya terpisah dari umumnya. Umumnya itu minggu lalu, sedangkan mukhasisnya datang baru hari ini. Itu namanya terpisah. Paham? Contohnya yang pakai indrawi tadi suntik. Ternyata tidak usah pakai dalil, pakai indra aja ketika disuntik, indra rasanya di kulit itu tidak merasa sakit. Kita baca. Qauluhu ta'ala an rihi 'adin. Firman Allah Ta'ala tentang angin untuk kaum Ad. Ya, untuk angin yang menimpa kaum Ad. Hukuman. Apa kata Allah? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Menghancurkan segala sesuatu. Segala sesuatu hancur karena angin itu. Apakah semua sesuatu? Kalau dibilang sesuatu, kulla syai'in. Semua, segala sesuatu itu hancur. Berarti termasuk langit, bumi hancur semua. Gitu Kak? Apa katanya di sini? Fa innal hissa dalla ala annaha lam tudris samaa wal ardi. Maka lam tudris samaa wal arda. Maka perasaan menunjukkan bahwa angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Bukan perasaan, indrawi. Mata kita aja ngeliat bumi ini masih ada aja. Angin yang dulu tidak menghancurkan segala sesuatu. Jadi maksudnya apa? Menghancurkan segala sesuatu pada kaum tersebut. Ya, tidak masuk di situ apa yang dilihat oleh indera kita yang ada sekarang. Langit masih kokoh, bumi masih utuh. Paham ya? Itu indrawi aja. Jadi kalau ada orang bilang ini angin yang menimpa kaum Ad itu menghancurkan segala sesuatu. Ustaz, segala sesuatu itu gimana? Ya segala sesuatu kecuali yang indera kita melihatnya masih ada. Lanjut. Wa mithalu takhsis bil aqli. Contoh taksis dengan akal, dengan logika. Logika aja sudah bisa sudah menganggap itu apa namanya? Gampang lah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Oh, di situ beda surat. Beda surat ya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Di sini beda ya. Di sini Allahu khaliqu kulli syai', yang ada di
PDF innahu ala kulli syai'in qadir. Terus yang di situ apa? Ini Allah. Sama. Itu Ar-Ra'd. Situ Al-Qaf. Di sini Az-Zumar. Hah? Di sini Az-Zumar. Di situ Ar-Ra'd. Situ Al-Qaf. Ya sudah. Intinya Allah menciptakan segala sesuatu. Terus fa innal aqla dalla ala, maka logika menunjukkan bahwa anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah. zat Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Kalau Allah mengatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, maka langsung di logika kita gampang. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu berarti Allah bukan makhluk. Karena apa? Karena Allah Khaliq. Gitu. Dan yang lebih tepat untuk contoh ini adalah yang ini. Allahu khaliqu kulli syai', karena masalahnya khaliq sama makhluk. Adapun innallaha ala kulli syai'in qadir enggak ada hubungannya. Kalau di PDF ini ditulis innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, enggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu, sehingga akal mengatakan bila Allah menciptakan segala sesuatu berarti Allah penciptanya dan bukan yang dicipta. Ya. Lanjut. Wa minal ulama'i, Dan di antara ulama man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli, ada yang berpendapat bahwa apa-apa yang dikhususkan dengan indrawi dan logika laisa minal amil makhsus. bukanlah sesuatu yang umum yang dikhususkan. Di antara para ulama yang mengatakan taksis pakai indra sama logika itu tidak masuk dalam bab umum khusus. Ya, bukan itu babnya. Wa innama huwa minal amil alladhi urida bihil khusus. Akan tetapi merupakan umum yang dimaksudkan dengannya sesuatu yang khusus. Ini bukan pentaksis atau pengkhususan menggunakan indrawi dan logika. Sebagian ulama mengatakan itu bukan bab umum yang dikhususkan, tapi bab umum yang emang dari awal memang sudah sesuatu yang khusus. Jadi bukan ada umum lalu dikhususkan, tetapi memang dari sananya sudah umum. Yang umum ini memang maksudnya adalah khusus. Nah, idzal makhsusu lam yakun muradan 'inda al-mutakallimi wal mukhatabi min awalil amr. Adapun taksis, Dia enggak ini ya. iya, Tidak diterjemahkannya. Ada yang luput di situ. Di PDF ada yang luput. Ada bagian yang dia kelewatan enggak diterjemahkan. Coba nih baca. Idzal makhsus lam yakun muradan 'inda al-mutakallim wal mukhatabi min awalil amr. Wa hadhihi haqiqatul 'amil alladhi urida bihi al-khusus. Baca aja satu paragraf, udah. Daripada bingung. Adapun taksis dengan syariat, Ada ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang dikhususkan oleh indra dan logika atau akal bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Itu termasuk sesuatu yang umum, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Karena yang dikhususkan itu pada awalnya, dari awalnya, ya tidak diinginkan oleh yang mengatakan, bukan, tidak juga yang diajak bicara. Ini merupakan hakikat dari sesuatu yang umum yang dimaksud kepadanya sesuatu yang khusus. Ringkasnya ada yang mengatakan mukhassis pakai indra dan akal itu tidak masuk. Dah selesai. Lanjut. Wa mat takhsisu bi syara'.
Adapun taksis dengan syariat, ini taksis munfasil yang ketiga. Fainal kitab wa sunnati, maka Al-Quran dan Sunnah yukhassisu kullun minhuma bimithlihima wal ijma'i wal qiyas. dikhususkan dengan yang semisalnya dan dengan ijma' dan qiyas. Maksudnya, adapun Al-Quran itu ada pengkhususannya. Adapun Sunnah ada umum khususnya. Dikhususkan pakai apa? Kullun minhuma bimithlihima, yaitu satu dengan yang lain dengan yang semisalnya. Maksudnya adalah Al-Quran pakai Al-Quran, Sunnah dengan Sunnah, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Al-Quran. Bisa jadi Al-Quran datang dengan umum, dikhususkan pakai Al-Quran juga atau Sunnah. Bisa jadi Sunnah datang bentuk umum, lalu ada ayat Quran atau Sunnah yang lain yang mengkhususkannya. Begitu juga bisa dikhususkan dengan ijma' atau qiyas. Hanya saja nanti memang ada jadi tanda tanya. Betulkah ada yang dengan ijma' dan qiyas? Misalnya takhsisil kitab bi kitab. Contoh taksis Al-Quran dengan Quran. Quran umum, datang ayat Quran juga khusus. Contohnya apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Khussa bi qoulihi ta'ala ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka, sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maksudnya gini, ada ayat Al-Quran umum, katanya setiap wanita yang ditalak iddahnya 3 kali quru'. 3 quru'nya ada khilaf ulama, apakah 3 haid ataukah 3 suci. Ada dalil umum, pokoknya siapa yang ditalak dia iddahnya 3 kali quru'. Tapi apakah semua wanita ditalak begitu? Datang ayat pengkhusus. Ayat pengkhususnya bilang kalau perempuannya itu belum pernah disentuh sama sekali, belum pernah digauli sama sekali, maka wanita itu tidak punya masa iddah. Dia boleh langsung nikah lagi. Seperti perempuan yang baru saja dinikahi 3 menit langsung ditaat, langsung ditalak. Belum aja satu kamar, ngumpul, jangankan ngumpul sekamar aja belum. Gitu. Biasanya laki-lakinya itu langsung cerai hanya gara-gara sepele urusan apa, terus merasa tersinggung lah keluarga perempuan. Ada laki-laki di situ yang tadinya tamu, terus bilang sini saya aja yang jadi pengantinnya, saya mau nikahin. Ini belum ada persetubuhan, belum ada sentuhan, maka perempuan ini tidak pakai masa iddah. Itu contohnya. Quran umum dikhususkan pakai Quran juga. Sekarang Quran dikhususkan pakai Sunnah. Wa mithalu takhsisi al-kitab wa mithalu takhsis al-kitab bi sunnati. Contoh taksis Al-Quran dengan Sunnah, ayatul mawarith, ayat warisan. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ada ayat umum buat anak-anakmu dapat warisan. Anakmu yang laki-laki 2 kalinya anakmu yang perempuan. Apakah semua anak-anak? Jawabannya ada sunnah pengkhusus. Apa itu? Khussa bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisal dengan ayat ini dikhususkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayatnya yang ada hadis yang mengkhususkan semua anak itu tadi.
Apakah semua anak? Oh, enggak semua ternyata. Apa dalil yang mengkhususkannya? La yarithul muslimil kafira wal kafiru muslima. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Oh, maaf. Yang dimaksudkan ayat tadi itu hanya bila anak-anaknya itu muslim, Pak. Kalau Bapak punya anak-anak yang kafir, maka anak-anak nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kan ada ayat yang bilang untuk anak-anakmu itu ada warisan. Tapi itu bagi yang muslim aja, Pak. Dikhususkan pakai hadis. Wa mithalu takhsisil kitabi bil ijma'. Contoh taksis Al-Quran dengan ijma'. Contohnya yang pakai ijma'. Qauluhu ta'ala, Firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Untuk yang tidak punya saksi tapi menuduh zina dicambuk 80 kali. Itu umumnya dia dalam Al-Quran. Datang ijma' para ulama yang mengkhususkannya. Apa katanya? Khusubil ijma'i ala anna ar-raqiqa al-qadhifa yujaladu arba'ina. Dikhususkan dengan ijma' bahwa budak yang menuduh hukumannya didera atau dicambuk 40 kali. Ya, yaitu setengahnya orang merdeka. Bagi orang yang umum, orang merdeka 80 kali kalau menuduh wanita-wanita mukminah berzina tanpa saksi. Beda halnya kalau yang menuduh itu adalah seorang budak. Kalau budak dia setengahnya, yaitu cuma 40 kali. Wa hakadha mathala katsirun minal usuliyyin. Demikianlah yang dijadikan contoh oleh para ahli usul. Wa fihi nadharun. Dan hal ini perlu diperiksa kembali. Ada kritik di situ. Ditubutil khilafi fi dzalika. Karena adanya khilaf dalam masalah ini. Walam ajid lahu mithalan salima. Dan aku belum mendapati contoh yang selamat dari adanya khilaf. Saya sudah bilang tadi, ada namanya Quran umum, lalu dikhususkan dengan Quran juga atau dengan sunnah. Bisa jadi ada sunnah umum dikhususkan pakai Al-Quran dan sesama sunnah juga. Tapi ada juga Al-Quran sunnah dikhususkan dengan ijma' sama qiyas. Pertanyaannya, emang ada? Sebagian ulama ada yang mempertanyakan, emangnya ada? Dan di sini tadi kata Syekh Utsaimin ada. Contohnya adalah pengkhususan untuk laki-laki merdeka ya, dengan laki-laki budak. Hanya saja memang ini ada khilaf ulama. Dan kata Syekh Utsaimin, saya tidak mendapati adanya contoh yang lain yang selamat dari adanya khilaf. Ini dulu. Saya kirain dulu karena sudah terlalu banyak. Nah, saya ringkas. Tadi apa tadi ya? Syarat yang kedua istitsna adalah tidak lebih banyak daripada setengahnya. Kalau pengkhususnya itu angka. Ya, kalau pengkhususnya angka, maka dia harus lebih banyak dari setengah. Sisanya, khususnya jangan sampai yang lebih banyak daripada setengahnya. Terus selain istitsna, mukhassis muttasil itu ada yang pakai syarat, yaitu jika. Di antara mukhassis yang muttasil adalah sifat, baik sifat karakter yaitu na'at, atau juga badal, atau juga hal atau keadaan. Terus tadi kita sebutkan juga ada yang munfasil. Munfasil itu terpisah. Terpisah ada 3, ada yang pakai logika, ada yang pakai indera,
dan satu lagi yang pakai syariat. Dan pengkhususan dengan syariat ini maksudnya adalah Al-Quran dikhususkan dengan semisalnya sama-sama ayat atau dengan hadis. Atau hadis dikhususkan pakai ayat dan sesama hadis. Yang jadi tanda tanya, adakah pengkhususan Al-Quran Sunnah pakai ijma? Apalagi qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan kembali. Hari ini luar biasa tantangannya. Mana berikutnya? Turun. Bila mengantuk, mungkin bisa disiasati dengan pijit-pijit kepala atau hal yang lainnya. Gimana ya membijit-bijit kepala? Ini aja mau diangkat tuh ngantuk sedang. Warnanya kuning. Oh, bunga bangkai itu. Ini muku masih tebal, sedangkan Ramadan sudah tanggal 15. Apa bisa khatam dalam bulan Ramadan ini? Wills. Ustaz, contoh syarat muqaddam apa? Ada kursornya. Contoh syarat muqaddam, kamu boleh menikah denganku jika enggak benar. Jika kamu masuk Islam, kamu boleh menikah denganku. Muqaddam itu kan di depan. Jikanya. Untuk taruh jikanya di tengah berarti jelas salah. Facebook. Orang kalau ngantuk itu memang minum kopi. Jika di kantor sholat Jumat tapi softnya berjarak, sudah itu ada khilaf. Alhamdulillah dengan mengikuti kajian ini ana jadi tidak pernah tidur pagi pada subuh. Meski ngantuk banyak faedahnya. Alhamdulillah. Ada yang nyerah. Aduh ngantuk, aduh mana lama-lama dosa sudah kajian. Ketinggalan satu, tinggalan terus. Tidak pernah dikejarnya. Akhirnya gugur di tengah jalan. Apa beda ijma dan qiyas? Nanti akan ada pembahasannya. Belum. Nanti kelajuan, kecepatan. Alhamdulillah hari ini tidak pusing dan tidak mengantuk. Saya yang ngantuk. Bagaimana Ustaz bisa dijelaskan ulang tentang hal itu artinya keadaan, kondisi. Misalnya man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Ada orang tidak sengaja, itu beda dengan yang sengaja. Muta'ammidan itu namanya hal. Antum kalau ikut kelas nahwu pasti langsung bisa mengerti hal itu apa. Itu ada di apa? Al-asma al-mansubat kah? Al-asma al-majrurat kah? Mansubat. Nah, hal. Ada di Muyassar, di kitab nahwu ringkas. Ini dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.